Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrada, NPM 2110070120043 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Gajah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat Indonesia dan tahapan perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Bapak mengampu Nova Arifman, Dr. SKM MKes. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat Indonesia. Perkembangan kesehatan masyarakat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama yaitu ada periode sebelum ilmu pengetahuan. Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan dan penyakit telah dilakukan oleh negara-negara dengan kebudayaan yang paling luas, yakni pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Pada zaman tersebut ditemukan dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis tentang pembuangan air limbah, drainase, pengaturan air minum, pembuangan kotoran. Pada zaman Romawi kuno telah dikeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatat tentang pembangunan rumah, binatang-binatang yang berbahaya, bahkan ada keharusan pemerintah kerajaan untuk melakukan supervisi atau peninjauan kepada tempat minum masyarakat, warung, tempat, dan tempat-tempat prostitusi. Pada abad ke-7, masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi endemi, bahkan menjadi endemi, misal penyakit kolera. Pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pest di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan oleh masyarakat yang hidup dalam zamannya. Yang kedua ada periode ilmu pengetahuan. Bangkitnya ilmu pengetahuan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mempunyai dampak yang luas terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Kalau pada abad-abad sebelumnya, masalah kesehatan khususnya penyakit hanya dilihat sebagai fenomena biologis dan pendekatan yang dilakukan secara biologis dan sempit. Maka mulai abad ke-19, masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pada abad ini mulai ditemukan berbagai penyebab penyakit dan vaksin sebagai pemecah penyakit. Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbor untuk sterilisasi. William Marton menemukan eter untuk anestesi. Pada tahun 1932 dilakukan penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat oleh Edwin Chadwick. Pada saat itu masyarakat Inggris terserang penyakit endemi wabah kolera. Laporan hasil penyelidikannya adalah masyarakat hidup di kondisi sanitasi yang jelek, sumur penduduk bertepatan dengan air kotor dan pembuangan kotoran manusia, air limbah mengalir terbuka tidak teratur. Makanan yang dijual di pasar tidak banyak dikerubungi lalat, dan di samping itu ditemukan sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Pada tahun 1955, pemerintah Amerika telah membentuk Departemen Kesehatan yang pertama kali untuk berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Pada tahun 1972 telah diadakan pertemuan orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap kesehatan masyarakat di New York dan penghasilan Asosiasi Masyarakat Amerika. Yang ketiga ada perkembangan di Indonesia. Sejak perkembangan masyarakat Indonesia yang dimulai sejak pemerintah Belanda pada abad ke-16, kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu mulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1951, didirikan sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913, didirikan sekolah dokter di Surabaya. Nah, kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia.
Kemudian pada tahun 1888 didirikan laboratorium pusat di Bandung yang mempunyai peranan sangat penting dalam langkah menunjang pemberantasan penyakit malaria. Yang pemberantasan penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria, bahkan untuk kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat Indonesia adalah dengan memperkenalkan konsep Bandung. Konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Yeleinema dan Dr. Fatah. Dalam konsep ini mulai dikenal konsep kuratif dan preventif. Baik, kita memasuki tahap pembahasan yang kedua, yaitu tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam rangka peningkatan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara nomor 58 Kep M.Pan 8200 tentang jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat. Angka kreditnya Jadi untuk pengertian pejabat fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat, ahli, dan penyuluhan kesehatan masyarakat terampil. Baiklah, sekian dari saya tentang materi tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia dan tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Kira-kira seperti itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.